Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengejutkan, sampai mohon-mohon ke PSSI. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik berjanji akan bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia jika lepas Jai Itzes dan Ulla Romeni ke ASEAN All-Stars 2025. Wah, Gerald Vandenburg bertemu pemain Timnas Indonesia U20 Jens Raven. Kira-kira ada apa ya? Simak kabar menariknya. Nah ini nih mantap. Tak cuma Rusia, Timnas Indonesia bisa lawan 4 negara Eropa yang masuk 50 besar dalam ranking FIFA ini, salah satunya Republik Ceko. Inilah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia lawan Cina, nomor 1 incaran lama. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, sampai mohon-mohon ke PSSI. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik berjanji akan bantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia jika lepas Jai Itzes dan Ulla Romeni ke ASEAN All-Stars 2025. Sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang, bukan karena hasil pertandingan atau transfer pemain sensasional, melainkan oleh sebuah drama luar biasa yang melibatkan pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dan 2 nama besar dari kubu Garuda, Jai Itzes dan Ulla Romeni. Dalam sebuah momen yang tak pernah terjadi sebelumnya, Kim Sang-sik sampai mohon-mohon ke PSSI, memohon agar kedua bintang Indonesia dilepas untuk membela tim ASEAN All-Stars dalam laga penuh gengsi melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Tidak hanya berhenti di situ, Kim bahkan menggebrak meja dalam konferensi pers dan membuat janji mengejutkan. Jika Indonesia bersedia melepas mereka, saya pribadi akan membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini langsung menjadi breaking news di media olahraga kawasan, menciptakan tsunami opini publik dan perdebatan panas di antara para pendukung Timnas Indonesia. Siapa sangka, laga eksibisi justru menjadi panggung diplomasi sepak bola paling dramatis tahun ini. Tahun 2025 menandai babak baru dalam penguatan identitas sepak bola Asia Tenggara. AFF dan AFC menyepakati pembentukan ASEAN All-Stars sebagai simbol persatuan kawasan. Tim ini diisi pemain-pemain terbaik dari negara-negara ASEAN, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, hingga Indonesia. Tantangan mereka, klub legendaris Eropa, Manchester United, dalam laga tur Asia bertajuk Red Devils Across the East. Ini bukan pertandingan sembarangan. Ini adalah ajang pertunjukan kekuatan Asia Tenggara kepada dunia sepak bola. Media dari Inggris, Jerman, hingga Jepang akan hadir. Sponsor besar mengucurkan dana. Sorotan dunia tertuju ke satu titik. Namun, pelatih ASEAN All-Stars yang juga memimpin Vietnam, Kim Sang-sik, menyadari satu hal, timnya belum sempurna. Kami butuh bek kuat yang bisa menghentikan Leny Yoro, Harry Maguire, atau Mazraoui. Kami juga butuh penyerang lincah yang bisa membuat lini belakang United panik. Hanya Jai Itzes dan Ulla Romeni yang bisa, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama media Vietnam. Menurut sumber internal AFF, Kim Sang-sik tidak hanya berbicara. Ia mengirimkan surat resmi ke PSSI, yang salinannya kemudian bocor ke publik. Saya, Kim Sang-sik, memohon kepada PSSI agar bersedia melepas Jai Itzes dan Ulla Romeni untuk memperkuat ASEAN All-Stars. Sebagai imbalannya, saya berkomitmen membantu Indonesia secara taktis dan strategis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut dalam surat tersebut, Kim menyebutkan 4 tawaran bantuannya. 1. Data analitik lengkap soal Cina dan Jepang. 2. Pelatihan gabungan antara skuad Indonesia dan Vietnam di Hanau. 3. Pengiriman analis video dan taktik dari Vietnam ke Jakarta. 4. Rekomendasi pemain muda ASEAN untuk sparring match. Langkah ini belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Publik terbelalak. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk diplomasi sepak bola paling canggih abad ini. Jai Itzes adalah pilar pertahanan Timnas Indonesia,
pemain yang menghabiskan waktunya di Serie A Italia. Ia baru saja mencatatkan tackle bersih terbanyak dalam 2 laga terakhir Indonesia di kualifikasi. Sedangkan Ula Romeni, ex-FC Utrecht, mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain. Keduanya adalah harta nasional dalam proyek Garuda menuju Piala Dunia. Melepas mereka, meski hanya untuk 1 laga, menjadi keputusan yang tidak sederhana. Di media sosial, perdebatan memuncak. Tagar jangan lepas Jai Ula bersaing ketat dengan Garuda untuk ASEAN. Influencer bola, mantan pemain, bahkan politisi ikut berkomentar. Mantan Kapten Timnas, Bambang Pamungkas, berkata, "Laga lawan MU memang besar, tapi Piala Dunia lebih besar. Harus dipikirkan matang-matang." Sementara itu, komentator senior Tommy Welly justru mendukung. "Ini saatnya kita berpikir seperti Eropa. Pemain kita unjuk gigi di panggung dunia, lalu kembali membawa pengalaman." Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pernyataan diplomatis. Saat dijumpai di Jakarta hari ini 24 April 2025, Kluivert menyatakan, "Itu bukan keputusan saya sendiri, tapi sebagai pelatih, tentu saya ingin semua pemain fokus di jalur Piala Dunia." Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa tawaran Kim menarik secara strategis dan akan dibahas dalam rapat khusus internal PSSI minggu ini. "Kita harus hitung untung ruginya, tapi kita apresiasi semangat kolaborasi dari Vietnam dan AFF." Waktu terus berjalan. ASEAN All-Stars butuh finalisasi skuad paling lambat 10 Mei. Artinya, PSSI hanya punya beberapa hari lagi untuk memutuskan apakah mereka akan menjadi pionir kerja sama regional yang belum pernah terjadi sebelumnya, ataukah tetap menjaga fokus Garuda pada target utama, lolos ke Piala Dunia? Di sisi lain, pelatih Kim Sang SIK terus menekan dengan kampanye media. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, ia menulis, "Kami butuh Garuda. Asia Tenggara butuh Jai dan Ula. Ini bukan hanya tentang satu tim, ini tentang kebangkitan sepak bola kita." Drama ini jauh lebih besar dari sekadar pertandingan eksibisi. Ini adalah kisah tentang taruhan, kepentingan, dan ambisi kawasan. ASEAN mencoba unjuk gigi. Indonesia tengah membangun masa depan emasnya. Dan Kim Sang SIK, dengan segala pengalamannya di Kalik dan kini sebagai pelatih 2 tim sekaligus, memosisikan dirinya sebagai penggerak revolusi kerja sama regional. Apakah PSSI akan mengambil risiko dan mempercayai janji bantuan? Ataukah justru melihatnya sebagai gangguan terhadap proyek jangka panjang timnas? Satu hal yang pasti, sepak bola Asia Tenggara tak akan sama lagi setelah episode ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika Jai Itzes dan Ula Romeni dilepas ke ASEAN All-Stars 2025? Wah, Gerald van den Burg bertemu pemain timnas Indonesia U20 Jens Raven. Kira-kira ada apa ya? Simak kabar menariknya. Pelatih timnas U23 Indonesia sekaligus asisten timnas Indonesia senior, Gerald van den Burg, bertemu dengan Jens Raven. Apakah ini kode Jens Raven promosi ke tim senior? Gerald van den Burg belakangan ini diketahui tengah sibuk memantau beberapa pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025. Pelatih asal Belanda tersebut sebelumnya terlihat memantau pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 12 April lalu, Gerald van den Burg ditemani Indra Syafri dan pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg. Setelah itu, mereka juga sempat terlihat di beberapa pertandingan Liga 1 lainnya. Namun, sepertinya Gerald van den Burg tak hanya memantau pertandingan klub Liga 1. Pelatih berusia 61 tahun tersebut juga terlihat mengamati pemain yang berkarier di luar negeri. Dalam unggahan terbarunya, Gerald van den Burg memamerkan foto bersama penyerang timnas U20 Indonesia, Jens Raven. Seperti diketahui, Jens Raven saat ini memperkuat klub asal Belanda, Dordrecht U21. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini tengah fokus bersama klubnya setelah timnas U20 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebagaimana diketahui, Jens Raven menjadi salah satu pemain utama timnas U20 Indonesia saat beraksi di Piala Asia U20 2025 pada Februari lalu. Namun,
Langkah timnas U20 Indonesia harus terhenti di babak penyisihan grup di Piala Asia U20 2025. Jens Raven dan kawan-kawan dalam 3 pertandingan yang dilakoninya menelan kekalahan 2 kali saat melawan Iran U20 dengan skor 0-3 dan 1-3 dari Uzbekistan U20. Tim asuhan Indra Syafri itu hanya mampu menahan imbang Yaman 0-0. Hasil itu membuat Garuda Nusantara harus tersingkir dan gagal tampil di Piala Dunia U20 2025. Dari 3 pertandingan yang dilakoni tim Merah Putih ini, Jens Raven menjadi satu-satunya pencetak gol buat timnas U20 Indonesia. Gol tunggal dari Jens Raven ke gawang Uzbekistan U20 tersebut tak mampu membuat timnas U20 Indonesia selamat dalam laga itu. Setelah gagal membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia, Jens Raven terlihat fokus bersama klubnya. Terbaru, dia langsung bertemu dengan pelatih anyar timnas U23 Indonesia, Gerald Vanenburg. Di media sosial, mantan pelatih FC Eindhoven tersebut menunjukkan dirinya tengah bersama Jens Raven. Dalam unggahan tersebut, Gerald Vanenburg mengatakan bahwa persiapan timnas U23 Indonesia saat ini sedang berjalan dengan baik. Pasalnya, timnas U23 Indonesia memang direncanakan bakal menjalani Piala AFF U23 2025 di Indonesia pada Juli mendatang. Untuk itu, timnas U23 Indonesia saat ini tengah menjalani persiapan dan Vanenburg tengah mencari pemain-pemain terbaik buat dibentuk menjadi skuad. Namun, dalam unggahan terbarunya ini, Gerald tak hanya berbicara soal timnas U23 Indonesia. Dia juga menyinggung soal timnas Indonesia senior yang akan menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Alhasil, muncul spekulasi apakah Jens Raven bakal promosi ke timnas Indonesia senior. Pasalnya, Vanenburg menyinggung soal dirinya yang harus fokus dulu pada skuad Garuda yang akan melawan Cina dan Jepang. 2 laga terakhir di putaran ketiga ini menjadi pertandingan penting apabila timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun demikian, tak ada keterangan secara rinci apakah Jens Raven akan dibawa ke skuad untuk melawan Cina dan Jepang. Persiapan sudah berjalan dengan baik agar tim saya siap untuk timnas U23 Indonesia, ujar Gerald Vanenburg sebagaimana dikutip dari akun pribadinya di Instagram, Kamis, 24 April 2025. Tetapi pertama-tama, kami memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan yaitu pertandingan dengan tim utama melawan Cina dan Jepang, tuturnya. Nah ini nih mantap. Tak cuma Rusia, timnas Indonesia bisa lawan 4 negara Eropa yang masuk 50 besar dalam ranking FIFA ini, salah satunya Republik Ceko. Tak hanya Rusia, timnas Indonesia juga bisa melawan 4 negara Eropa yang masuk dalam 50 besar di ranking FIFA jika PSSI menghendaki. Selama beberapa hari terakhir, mencuat kabar dari Rusia bahwa negara Eropa Timur itu merencanakan pertandingan uji coba. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Rusia, Denis Manturov, yang menyampaikan keinginan negaranya bertanding kontra skuad Garuda. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Denis Manturov, dikutip dari media Rusia, Sport Express. PSSI sendiri masih belum memberikan jawaban mengenai hal tersebut, karena masih ada 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang hendak digelar pada bulan Juni. Kami belum mendapat kabar apapun tentang rencana menggelar pertandingan persahabatan antara timnas Rusia melawan timnas Indonesia, kata salah satu perwakilan tim komunikasi PSSI, menurut media Rusia, Championship. Sejatinya, sekalipun lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tim asuhan Patrick Kluivert akan punya waktu luang beruji coba pada September 2025. Sebab, putaran keempat baru akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, dan jeda internasional bulan September akan menjadi peluang bagi skuad Garuda mempersiapkan diri melalui uji coba. Rusia adalah negara yang masuk 50 besar dalam ranking FIFA, tepatnya di urutan ke-35, jadi tentunya mereka adalah tim yang kuat. Namun, selain Rusia, ada 4 tim Eropa yang masuk dalam daftar 50 besar ranking FIFA yang bisa diajak oleh timnas Indonesia untuk beruji coba. Alasannya sama, yaitu karena pada September nanti, tim-tim ini hanya memiliki jadwal bertanding 1 kali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. 4 negara Eropa yang masuk 50 besar dalam ranking FIFA yang bisa beruji coba kontra timnas Indonesia. Norwegia adalah negara yang cukup kuat,
Dengan adanya bomber Manchester City, Erling Haaland, dan bintang Arsenal, Martin Odegaard, di skuad mereka. Pada September nanti, negara Skandinavia ini bisa diajak bertanding untuk uji coba karena hanya memiliki satu pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu menghadapi Moldova pada 9 September. Republik Ceko hanya berada satu tingkat di atas Norwegia. Mereka juga hanya memiliki satu pertandingan saja pada bulan September nanti. Pada FIFA Matchday September 2025 nanti, Ceko hanya dijadwalkan bertanding melawan Montenegro pada 9 September 2025. Rumania menjadi negara kuat lainnya yang bisa diajak beruji coba oleh timnas Indonesia pada September nanti. Mereka hanya dijadwalkan bertanding sekali di bulan September, yaitu menghadapi Austria pada 6 September 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Wales adalah negara yang termasuk dalam bagian Britania Raya. Di masa lalu, timnas Wales punya para bintang sekelas Gareth Bale dan Aaron Ramsey. Meski tak lagi memiliki bintang sekelas mereka saat ini, Wales masih cukup kuat. Mereka hanya bertanding sekali pada September nanti, yaitu melawan Kazakhstan pada 4 September 2025. Inilah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi perkuat timnas Indonesia lawan Cina, nomor 1 incaran lama. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia lawan timnas Cina. Salah satunya adalah incaran lama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pekan lalu menyatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia pada Juni 2025. Pun begitu, federasi diyakini tetap bergerilya mencari tambahan personel. Laga kontra timnas Cina sendiri baru akan digelar pada Juni 2025. Masih cukup banyak waktu untuk melakukan proses naturalisasi. Lantas, siapa saja 5 pemain naturalisasi tambahan itu? Pemain satu ini berposisi sebagai kiper. Van Oefelen tengah membela FC Volendam di Divisi 2 Liga Belanda atau Eerste Divisie. Pesepak bola berusia 21 tahun ini disebut-sebut masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Adapun, Van Oefelen memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir saat zaman Hindia Belanda. Pemain satu ini berposisi sebagai striker dan tengah memperkuat VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda. Zandbergen sendiri diketahui masih berusia 23 tahun. Belum lama ini, sang pemain mengaku kepada Yusa Nugraha pernah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI di negeri kincir angin. Patut dinanti apakah Zandbergen segera dinaturalisasi atau tidak. Pemain satu ini belum lama menyatakan tengah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan berkostum merah putih. Goijer merupakan salah satu bek berbakat milik Ajax Amsterdam. Namun, pemain berusia 20 tahun ini untuk sementara fokus meraih satu tempat dulu di klub baru bicara soal tim nasional. Pemain satu ini sudah cukup lama diincar PSSI, yakni sekira 5 tahun. Jonathans, yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya, tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini, sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan PSSI. Patut dinanti apakah Jonathans akan dinaturalisasi jadi WNI atau tidak. Nama satu ini sebetulnya sudah mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Sturridge tengah berkostum Leeds United yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Belum ada pernyataan resmi meluncur dari mulut pemain berusia 25 tahun ini soal tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Namun, melihat ketatnya persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Sturridge berubah pikiran. Cyrus Margono dipantau tangan kanan Patrick Kluivert di Kosovo. Punya kans dipanggil ke timnas Indonesia versus Cina dan Jepang? Pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, memantau Cyrus Margono. Ia merupakan kiper KF Dukak Jini di Liga Kosovo. Margono lahir di New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Ayahnya asli Indonesia. Margono mendapatkan paspor Indonesia pada 2024. Sebagai pelatih kiper,
Tugas saya adalah memantau setiap kemungkinan untuk timnas Indonesia dan PSSI, ujar Woudenberg dilansir dari akun Instagram pribadinya. Hari ini, saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan Cyrus Margono. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang, katanya menambahkan. Margono baru bergabung dengan KF Dukak Jini pada Februari 2025. Ia sempat berstatus tanpa klub sejak Juli 2024, usai dilepas klub Yunani, Panathinaikos. Sampai dengan saat ini, Margono telah tampil dalam 10 pertandingan KF Dukak Jini. Ia 4 kali tidak kebobolan dan kemasukan 10 kali. Margono baru masuk ke Team of the Week Liga Kosovo pekan ke-30. Ia melakukan beberapa penyelamatan saat KF Dukak Jini bermain seri 1-1 kontra Gilani pada Senin 21 April. Margono bangga dapat dipantau Woudenberg. Ia berharap dapat bertemu lagi dengan sosok berkebangsaan Belanda itu. Senang sekali bertemu dengan Anda, pelatih Sjoerd Woudenberg. Semoga perjalanan pulang berjalan lancar dan semoga kita bisa bertemu lagi segera, tulis Margono. Usai dilihat Woudenberg, Margono berpeluang untuk dipanggil ke timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 hingga 10 Juni 2025. Kompa hadapi Paraguay. 2 penggawa timnas Indonesia akan bertarung dengan Messi dan Ronaldo pada pekan ini. Siapa saja mereka? 2 penggawa timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemain bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pertarungan dengan Paraguay, greatest of all time, tersebut akan dibuka di Asia. Seperti diketahui, pekan ini ada pertandingan sengit di kawasan Asia. Ada 8 tim yang akan bertarung di babak perempat final AFC Asian Champions League Elite 2024 hingga 2025. Namun, hanya ada satu laga yang paling menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pertarungan antara Yokohama F. Marinos melawan Al Nassr menjadi perbincangan warganet lokal beberapa waktu belakangan ini. Hal itu dikarenakan ada satu pemain timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan mega bintang dunia, yakni Cristiano Ronaldo. Nama penggawa Garuda yang memiliki kesempatan besar itu adalah Sandy Walsh. Pada bursa transfer Januari lalu, Sandy resmi bergabung ke Yokohama F. Marinos. Kini, dirinya akan turut serta membantu The Tricolors berhadapan dengan wakil Arab Saudi tersebut. Nantinya, pertarungan tersebut akan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium, Jeddah. Laga itu akan berlangsung pada Minggu, 27 April 2025, pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Tak hanya Sandy saja yang bisa berhadapan dengan bintang dunia seperti Ronaldo. Di belahan dunia lainnya, tepatnya di Amerika Serikat, Martin Paes juga memiliki kesempatan yang sama. Martin sendiri baru saja merayakan 100 penampilannya bersama FC Dallas di ajang Major League Soccer. Setelah merayakan hal tersebut, ia langsung dihadapi oleh tantangan berat. Pada pekan ini, FC Dallas akan berhadapan dengan Inter Miami dalam laga lanjutan MLS. Kali ini, Inter Miami yang akan bertugas sebagai tuan rumah. Laga tersebut akan berlangsung di C Stadium, Miami, pada Senin, 28 April 2025, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Paes berkesempatan untuk bertarung melawan Lionel Messi. Tak hanya itu, ada beberapa bintang dunia lain seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, dan Luis Suarez yang akan dihadapi Paes. Namun, ini bukan kali pertama bagi Paes berhadapan dengan Messi. Ia juga sudah pernah bertarung melawan La Pulga pada musim-musim sebelumnya. Pemain timnas Malaysia blak-blakan, cemburu dengan timnas Indonesia yang selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2026. Bintang timnas Malaysia, Faisal Halim blak-blakan mengaku cemburu melihat timnas Indonesia yang memiliki kans besar tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, ia juga senang karena Indonesia adalah saudara Malaysia. Ya, timnas Indonesia memang berpotensi berlaga di Piala Dunia 2026. Baik itu lolos langsung dari babak kualifikasi ronde kedua zona Asia atau playoff selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia masih bersaing untuk lolos. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menduduki posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Untuk lolos langsung tim Merah Putih harus finish di peringkat 2 besar.
Untuk opsi ini memang agak sulit karena timnas Indonesia wajib menang di 2 laga selanjutnya melawan Cina dan Jepang. Tidak hanya itu, skuad Garuda harus berharap pesaingnya Australia dan Arab Saudi terpleset di 2 laga. Timnas Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari setelahnya baru akan menghadapi Jepang dengan status laga away. Opsi paling memungkinkan adalah lolos ke ronde keempat dengan finish di posisi 3, atau 4 klasemen akhir grup C Timnas Indonesia bisa berjuang ke Piala Dunia 2026 dari fase tersebut. Menanggapi prestasi Timnas Indonesia, Faisal Halim senang sekaligus cemburu. Pemain Selangor FC itu berharap Harimau Malaya bisa susul kesuksesan Timnas Indonesia. Saya tak bisa berkata banyak, karena hubungan Malaysia dan Indonesia ini seperti saudara. Kalau Indonesia sukses, kadang kami merasa cemburu, tapi itu juga jadi motivasi, kata Faisal Halim saat ditemui di Tangerang, Rabu, 23 April 2025. Semua pemain pasti ingin yang terbaik. Kalau Indonesia bisa lolos, tentu luar biasa. Kalau mereka tinggal selangkah lagi, ya mudah-mudahan berhasil. Kami juga berharap Malaysia bisa menyusul, sambungnya. Lebih lanjut, Faisal Halim menjelaskan kondisinya pasca insiden siraman air keras tahun lalu. Ia mengaku kondisinya terus membaik bahkan bisa comeback ke timnas Malaysia baru-baru ini. Terbaru, Faisal masuk ke dalam skuad Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Ia dimainkan saat Harimau Malaya menang dengan skor 2-0 atas Nepal pada Maret 2025. Ya, sekarang sudah hampir setahun berlalu. Alhamdulillah saya sudah kembali seperti biasa. Mulai dapatkan lagi momentum untuk mengejar prestasi terbaik, tegas Faisal Halim. Hari demi hari, bulan demi bulan, terus ada perkembangan, baik di latihan maupun di setiap pertandingan. Memang tidak mudah untuk comeback ke sepak bola, tapi saya rasa sudah hampir mencapai performa yang diinginkan. Tinggal perlu ditingkatkan sedikit lagi, ia menambahkan. Lebih lanjut, Faisal Halim mengaku termotivasi setelah kembali ke timnas Malaysia. Terlebih, Harimau Malaya diasuh oleh juru taktik baru Tan Cheng Hu. Timnas Malaysia saat ini sedang berjuang lolos ke Piala Asia 2027. Berada di grup F, Malaysia satu tempat bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Saat ini Malaysia menduduki posisi 2 dengan 3 poin. Sama dengan Vietnam di puncak klasemen. Sementara Nepal dan Laos ada di posisi 3 dan 4. Tentu ini hal yang sangat positif, membawa semangat baru untuk negara. Setelah lama tak bermain di tim nasional dan juga sempat absen di klub, ketika dipanggil kembali itu jadi dorongan besar, katanya. Motivasi dan mentalitas juga jadi lebih baik. Saya rasa itu penting untuk kita semua, pungkas pemain 27 tahun tersebut. Timnas Indonesia diterpa badai cedera. 4 pemain ini berpeluang comeback. Kabar yang kurang baik menerpa Timnas Indonesia. Di tengah-tengah persiapan jelang laga matchday ke-9 dan ke-10 grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025 nanti, beberapa punggawa skuad Timnas Indonesia dikabarkan tengah mengalami cedera. Melansir dari beberapa sumber di laman suara.com, beberapa nama seperti Kevin Dix, Dean James, Shane Patinama dan Ragnar Oratmangoen dilaporkan tengah mengalami cedera, hingga ada yang terserang penyakit seperti Ragnar Oratmangoen. Ironisnya, sebagian besar pemain yang cedera tersebut dikabarkan berpeluang absen atau masih dalam masa pemulihan saat Indonesia melakoni 2 laga terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Meskipun kini skuad Timnas Indonesia tengah dilanda badai cedera yang cukup serius, akan tetapi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tak perlu khawatir karena ada beberapa nama pemain yang diprediksi bisa menggantikan posisi keempat pemain yang tengah cedera tersebut jikalau keempatnya masih belum fit saat mendekati hari pertandingan. Berikut ini 4 pemain yang bisa menggantikan daftar nama punggawa Timnas Indonesia yang tengah cedera. Salah satu nama yang berpeluang comeback ke Timnas Indonesia adalah Egy Maulana Fikri. Melansir dari laman Transfermarkt.id, winger berusia 25 tahun ini memang menjadi salah satu sosok pemain Timnas Indonesia yang berpeluang dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Pada pemanggilan ke Timnas Indonesia sebelumnya, Egy Maulana Fikri harus terpaksa absen karena cedera. Padahal, kala itu performanya bersama Dewa United tergolong cukup baik. Hadirnya Egy Maulana Fikri sendiri
memang bisa menggantikan posisi dari Ragnar Oratmangoen yang bermain di sektor sayap. Sama-sama memiliki kecepatan dan kemampuan umpan yang baik, Egy Maulana Fikri dirasa cocok untuk menggantikan pemain asal klub Belgia, FCV Dender tersebut. Nama Jakob Sayuri kini juga tengah menjadi perbincangan setelah performa luar biasanya bersama klub Malut United di Liga 1 musim 2024-2025. Jakob Sayuri yang merupakan seorang winger dengan kemampuan versatile yang cukup baik dirasa cocok untuk menggantikan Dean James yang saat ini masih tengah mengalami cedera dan tengah dalam masa pemulihan. Jakob Sayuri sendiri bisa bermain di posisi winger kanan maupun kiri. Bahkan, bisa juga dimainkan sebagai seorang striker dan bek sayap jika diperlukan. Bersama timnas Indonesia, Jakob Sayuri sudah bermain sebanyak 23 kali dan telah mencetak 3 gol sejauh ini. Absennya nama Shain Patinama sepertinya bisa menjadi momentum kembalinya Pratama Arhan ke skuad utama timnas Indonesia. Pemain asal klub Thailand, Bangkok United ini memang tengah mengalami masa puncak karirnya dengan menjalani musim yang cukup luar biasa bersama Bangkok United. Sejak datang di awal tahun 2025, Pratama Arhan langsung menjadi tumpuan utama di sektor bek kiri klub tersebut. Di timnas Indonesia, Pratama Arhan sudah bermain sebanyak 50 kali dan telah mencetak 3 gol sejauh ini. Kemampuan umpan dan lemparan ke dalam jarak jauhnya kemungkinan akan menarik perhatian Patrick Kluivert yang memang menyukai pemain-pemain dengan kemampuan unik di dalam tim. Absennya nama Kevin Dix yang kemungkinan harus menepi hingga akhir bulan Juni 2025 nanti bisa menjadi momentum bagi Asnawi Mangkualam untuk kembali ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, sektor bek kanan timnas Indonesia kini hanya memiliki nama Sandy Walsh selaku bek kanan murni selepas ditinggal Kevin Dix karena cedera. Hadirnya Asnawi Mangkualam bisa mengisi kekosongan tersebut dan juga memberikan opsi bagi pelatih saat laga melawan Cina ataupun Jepang.